Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat 31 sampai dengan ayat 36. Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang akan berusaha untuk selalu menunjukkan ataupun memberitahukan apa yang menjadi keunggulannya, apa yang menjadi kelebihannya dari orang lain. Bahkan tidak jarang di antara kita sering memberitakan keburukan atau kekurangan orang lain hanya untuk menarik simpati, hanya untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Kita lebih sering mengumbar tentang kekurangan, keburukan, bahkan kejelekan orang lain hanya untuk menarik simpati ataupun perhatian dari orang lain. Makanya dalam ungkapan istilah orang Batak, adong do didok si bora guguk picur otik, mamora hita luhut alai sumurung au otik. Dipuji dodonganna alai tong do ikon utibo ibana siat dongan nai. Diberitahu dodonganna alai lebih dominan pemberitaan tentang dirinya lah yang harus lebih menonjol di dalam pemberitaan tersebut. Sangat jarang kita menemukan saudara-saudara ada orang yang mau bersaksi tentang keunggulan orang lain, apalagi sampai memujinya. Naburjudo amat tasyado nangi. Naburjudo ibana. Dang adok pula didok manang naha, dang adok pula diboto dipikir ibana manang naha. Na tulus-tulusido dipikir ibana. Jarang kita menemukan orang-orang yang demikian. Selalu saja berusaha menunjukkan lebih unggul kita,
seolah-olah lebih baik kita, seolah-olah kitalah yang paling benar dari segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda dengan perikop kita hari ini, ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus Kristus, justru Yohanes Pembaptis mengatakan dengan yang sejujur-jujurnya, bahkan apa yang menjadi kelebihan dan keunggulan Yesus, bahkan kesempurnaan Yesus Kristuslah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menjelaskan tentang siapa itu Yesus Kristus kepada orang-orang. Ini bukan hanya mau mengenalkan kepada orang banyak tentang siapa Yesus Kristus, tetapi supaya orang-orang lebih memahami ketika sebuah informasi didapatkan dari orang yang jelas, maka informasi tersebut juga adalah benar. Ra hitape amanginang melunung ngataboto parpulung do amatai, parbella do amatai, pangota do amatai, totu molomadok akasidohono pe boha porsedo pe hita disi atau lema itab ni idi kanido. Tetapi ketika kita mendapat sebuah informasi, mendapat sebuah kebenaran dari orang-orang yang memang bisa kita katakan dia selalu jujur, dia selalu berbuat kebaikan, dia tidak ada neko-neko di dalam hidupnya, maka kita juga akan menerima informasi itu dengan baik. Kita juga akan menerima kebenaran itu dengan baik. Karena kita tahu bahwa dia itu orangnya benar. Orangnya tulus, jujur, tidak ada neko-neko di dalamnya. Alai molunung na asing-asing, taberek tetada halakna. Mungkin ya tole mak holan sebatas hiburan meidangi. Saudara-saudara, Yohanes berusaha mengenalkan Yesus berbeda dengan ketiga Injil lainnya seperti Matius, Markus, dan Lukas yang lebih dominan menekankan kemanusiaan Tuhan Yesus. Yohanes mengenalkan, memberitakan siapa Tuhan Yesus kepada orang banyak dengan lebih menonjolkan sifat keilahian Tuhan Yesus. Dia yang berasal dari Allah, dari atas, dari surga. Dia menjadi perwujudan dari peranan Tritunggal Allah dalam menjaga dan memelihara kesejahteraan umat manusia. Bahkan ketika dikatakan Allah mengasihi dunia ini, secara nyata Yohanes mengenalkan Yesuslah perwujudan dari bukti kasih Allah kepada dunia ini. Yohanes mau mengajarkan, mengenalkan, memberi kesaksian Yesus itu benar-benar seorang manusia yang ilahi. Bahkan Yohanes mengatakan, seluruh kuasa telah diberikan kepadanya, baik kuasa yang di surga di atas maupun di tengah-tengah dunia ini. Dengan harapan, dengan tujuan saudara-saudara, supaya ketika orang-orang mendapatkan, menerima pengajaran Tuhan Yesus, bahkan menerima mujizat dari Tuhan Yesus, mereka memahami itu sebagai sebuah kebenaran yang ilahi. Semakin
mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengucap syukur kepada Tuhan, dan menjadi pemberita, pewarta kebaikan kerajaan Allah kepada orang lain. Holanido na dipangido Apostel Yohaneson dengan memberitakan sifat keilahian Yesus Kristus supaya orang banyak benar-benar mengenal dan mengerti, terlebih mempercayai Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga semakin banyak orang yang menerima kebenaran, maka di dunia ini juga informasi, perbuatan, bahkan perlakuan hidup manusia akan semakin banyak orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupannya. Asa unang informasi nasala be di pasahat tu na asing. Ita bay di orui museng. Tetapi informasi yang benar, bukti nyata tentang kasih yang benar, bukti nyata tentang memaafkan yang benar, bukti nyata tentang konsep mengampuni yang benar, yang harus dihidupi orang banyak, dan inilah yang harus disebarkan melalui orang-orang yang telah mendapatkan bahkan mempercayai Kristus di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi seorang petani dalam sebuah pertandingan mencari pemenang buah jagung yang unggul. Seseorang pernah bertanya kepada dia, beberapa tahun ini berturut-turut Bapak selalu memenangkan kontes ini. Selalu menghasilkan bibit jagung yang unggul. Selalu menghasilkan bibit jagung yang terbaik. Apa rahasianya? Dia mengatakan, saya tidak memiliki rahasia. Saya juga tidak memiliki trik khusus. Bahkan masalah pupuk, masalah perawatan sama seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Saya hanya melakukan satu hal. Ketika kebun jagung saya ini panen, saya memilih dan memisahkan buah yang unggul, buah yang terbaik, yang menjadi bibit yang unggul. Kemudian saya bagi ini kepada kebun-kebun tetangga. Mana buah yang terbaik, mana buah yang unggul, mana buah yang benar-benar sempurna, saya ambil ini dan saya bagi kepada tetangga-tetangga di tengah-tengah kebun saya ini. Mengapa? Karena saya ingin mendapat hasil yang baik. Saya ingin mendapatkan bibit yang unggul, buah yang baik, buah yang sempurna. Maka supaya bisa terjadi itu, saya harus memberitakannya kepada saudara-saudara di sekitar saya. Ketika kebun jagung tetangga saya menanam bibit yang buruk, maka ketika angin berhembus, dia akan menghembuskan serbuk sari yang tidak baik ke kebun jagung saya. Maka tentu ini akan pengaruh. Tetapi ketika tetangga saya sudah menanam bibit jagung yang unggul juga, dari arah manapun angin berhembus, akan menghantar serbuk sari yang unggul juga. Maka kebun jagung saya akan menjadi unggul juga. Idodidok ibana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari kita lihat sejenak pembacaan epistel tadi. Bagaimana kemerosotan, kebobrokan, bahkan kehancuran bangsa Israel. Bukan hanya berbicara tentang moralitas, tetapi juga kerohanian mereka. Jangankan manusia, Allah sendiri juga sudah tidak ditakuti oleh mereka. Jangankan berbicara tentang kebaikan, diri mereka sendiri juga tidak lagi mereka pedulikan. Semua ini terjadi hanya karena adanya proses pembiaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa tersebut. Sama seperti ketika kita hidup di tengah-tengah sebuah lingkungan, kiri kanan, muka belakang, yang benar-benar membuat kita takut, sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Arahan yang ingin disampaikan Yohanes Pembaptis, penjelasan pemberitaan yang ingin disampaikan Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, supaya semakin banyak orang yang mendapat kebenaran Allah, bahkan merasakan mujizat Allah di dalam hidup ini melalui kehadiran Yesus Kristus, maka semakin banyak juga lah orang-orang yang menyaksikan sebuah kebenaran, hidup dalam kejujuran, benar-benar memaknai apa itu memaafkan, apa itu mengampuni, bahkan menolong dan selalu menebarkan kebaikan. Semakin banyak orang-orang yang melaksanakan ini, maka lingkungan itu juga akan semakin baik. Memang pada prinsipnya pemberitaan tentang firman Tuhan itu mau mempersiapkan kehidupan kita untuk mempertanggungjawabkan ataupun merasakan kehidupan surgawi yang nyata. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini juga harus benar-benar kita perhitungkan. Kita juga harus mampu menciptakan sebuah surga bagi hidup kita, keluarga kita di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Mari kita ciptakan lingkungan yang benar-benar baik. Mari kita selalu tebarkan kebaikan kasih di dalam kehidupan kita. Berilah pujian kepada orang lain. Kalau memang dia layak lebih unggul darimu, katakan. Dia lebih baik. Nunga didok dongan odo nasitong. Rohita museng madok odo nasasitong na sainita dope. Menonjolkan keegoan masing-masing. Menonjolkan kebenaran masing-masing. Lihatlah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Semua mengatakan bahwa akulah yang paling benar, akulah yang paling baik. Tuhan itu tidak nyata. Aku berhasil semua karena aku mampu. Terakhir mereka terlena, terbawa arus dunia ini. Semakin lama mereka menghidupi prinsip yang demikian, akhirnya yang terkorban adalah sebuah bangsa yang besar. Dan mari kita lihat saudara-saudara di ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bukan hitungan 10-20 tahun gereja firman Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Hitungan ratusan bahkan ribuan tahun gereja
memberitakan firman Tuhan. Memang ada yang menerima pemberitaan ini dengan baik, tetapi tidak banyak juga yang menolak ini. Tapi mari kita lihat saudara-saudara bagaimana kehidupan mereka yang menerima firman Tuhan ini. Inilah yang menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi kita. Lihat juga orang-orang yang selalu menolak firman Tuhan. Lihat juga orang-orang yang tidak pernah menanamkan nilai-nilai kebaikan. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, Allah telah mengutus anaknya untuk menyatakan, memberitakan makna kasih yang sesungguhnya, hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, hidup di dalam kesetiaan yang sesungguhnya, ketekunan bahkan kesabaran di dalam menghadapi orang-orang yang selalu menolak kehadirannya. Tapi lihatlah bagaimana bagi orang-orang yang menerima firman Allah. Mereka mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Juga keselamatan di dalam kerajaan surga. Bangsa Israel yang sudah melupakan Allah, pada akhirnya nanti mereka akan dihukum Allah dengan membiarkan bangsa Asyur menghancurkan mereka, bahkan membawa mereka ke dalam pembuangan Babel. Itulah murka Allah, akibat Allah, karena mereka selalu mendukakan hati Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada bedanya dengan para pendahulu kita tentang konsep kehidupan yang bagaimana yang mereka inginkan. Tentu kehidupan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, saudara-saudara yang benar-benar peduli, yang benar-benar care, yang benar-benar selalu berkata jujur. Itu juga yang kita inginkan dalam hal ini, dalam kehidupan kita saat ini. Maka untuk menciptakan surga di tengah-tengah dunia ini, maka mulailah tanamkan nilai-nilai kebaikan. Tebarlah hal-hal yang baik, supaya dari manapun, kemanapun kita melangkah, kita akan menemukan kebaikan di dalam dunia ini. Bukan orang lain yang akan diuntungkan di situ. Kita jugalah yang akan mendapatkan keuntungan itu. Paling tidak kita melakukannya untuk generasi muda kita, saudara-saudara. Anak-anak kita. Perbuatlah itu paling tidak untuk generasi muda kita. Generasi muda gereja ini yang tetap selalu mempertahankan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran di dunia ini. Amin. Kita berdoa.